Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Tredianta dengan NIM 4512421008. Di sini saya akan membahas mengenai ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Berikutnya adalah kondisi umum wilayah Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduknya sekitar 275 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia ini berdampak pada tingginya jumlah konsumsi energi di negara ini. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi di Indonesia ini diproyeksikan akan semakin tinggi setiap tahunnya. Nah, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk sebuah negara berbanding lurus dengan kebutuhan ekonomi sebuah negara. Nah, hal ini diperparah dengan masih dominannya penggunaan energi di Indonesia oleh penggunaan energi yang tak terbarukan yang berasal dari fosil, khususnya minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Nah, mengurangi atau bahkan mengganti penggunaan energi tak terbarukan menjadi EBT merupakan alternatif terbaik yang dapat kita manfaatkan secara berkelanjutan. Nah, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan energi yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara yang seperti telah diatur dalam konstitusi. Bunyi dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini akan memicu peningkatan kebutuhan akan energi. Dalam hal ini, peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan energi yang juga akan berpengaruh terhadap ketahanan energi sebuah negara. Nah, ketahanan energi pada sebuah negara memiliki peran yang sangat penting, mengingat energi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang juga menjaga kehidupan dan perekonomian masyarakat. Nah, ketahanan energi nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sehingga ketahanan energi berkelanjutan dapat diartikan sebagai jaminan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan pada masa yang akan datang. Nah, ketahanan energi nasional ini mencakup tiga aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua ada aspek sosial, dan yang ketiga ada aspek ekologi atau lingkungan. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada satu aspek yang dilupakan. Nah, ketahanan energi ini terjamin dalam salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu pada tujuan ketujuh tentang energi bersih dan terjangkau atau Affordable and Clean Energy. Di dalamnya spesifik membahas mengenai ketahanan energi secara berkelanjutan. Nah, ada banyak jenis EBT atau energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan di Indonesia. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis dan dilewati oleh jalur pegunungan aktif dunia. Namun pada penerapannya, Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada energi yang tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam karena memiliki harga yang lebih terjangkau. Menurut Az-Zikri tahun 2017, kebutuhan energi di Indonesia ini masih bergantung pada 43% minyak bumi, 28,7% batu bara, 22% gas bumi, dan 6,3% energi baru terbarukan atau EBT. Jumlah untuk EBT ini sangat sedikit untuk sebuah negara yang cukup besar. Mahalnya komponen-komponen teknologi energi terbarukan yang disebabkan karena harus mengimpor dari luar negeri dan terbatasnya industri energi terbarukan di Indonesia menyebabkan tingginya biaya investasi yang diperlukan. Faktor tersebutlah yang menyebabkan negara Indonesia masih banyak bergantung pada energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan beberapa bahan bakar fosil lainnya. Nah,
Faktor ekonomi merupakan faktor utama karena digunakan sebagai modal atau investasi pembangunan energi yang terbarukan di Indonesia. Tingginya tarif pembangkit listrik energi terbarukan tersebut akan berdampak pada tingginya biaya investasi yang diperlukan. Nah, sehingga pembangunan EPT di Indonesia ini harus dibarengi dengan kesiapan ekonomi dari negara Indonesia, karena kita tahu bahwa untuk mempersiapkan EPT ini dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar pada awal pembangunannya. Nah, pada dasarnya dalam merencanakan penerapan energi terbarukan, kita dapat melihat dari potensi energi yang dimiliki oleh sebuah wilayah. Misalnya, pada daerah pegunungan aktif, kita dapat membangun pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Pembangkit listrik tenaga geotermal ini memanfaatkan panas bumi untuk menggerakkan turbin dan mengkonversikannya menjadi energi listrik. Kita dapat melihat sebuah penerapan energi terbarukan yang berkelanjutan mulai dari proses awal, di mana air diambil dari dalam tanah dan dikembalikan lagi ke dalam tanah untuk diambil uapnya saja. Dengan kata lain, siklus yang terjadi untuk memperoleh energi listrik ini bersifat berkelanjutan. Menurut Brasi tahun 2010, Indonesia memiliki 129 gunung aktif yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Oleh karena itu, PLT geothermal ini seharusnya dapat menjadi sebuah solusi implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan yang nantinya dapat diterapkan dengan optimal di Indonesia. Nah, potensi ini cukup besar apabila kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di berbagai pulau di Indonesia. Mengingat persebaran pulau di Indonesia masih sangat tinggi. Kemudian diperlukan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan guna memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada. Geothermal memiliki kelebihan-kelebihan yang bukan saja dari aspek keramahan terhadap lingkungan, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Walaupun terkadang keberadaan geothermal ini tergantung pada lokasi yang kemungkinan jauh dari pusat beban, seperti di wilayah pegunungan, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan. Penggunaan energi geothermal ini dapat menghemat ketergantungan pada bahan bakar fosil yang signifikan. Seharusnya potensi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menutup kebutuhan energi listrik di pulau-pulau tersebut, bahkan sampai pulau kecil sekitarnya. Dengan begitu, pemanfaatan energi dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, bahkan habisnya sumber daya alam. Pemanfaatan sumber tersebut tidak hanya untuk sektor kelistrikan, tetapi juga berpengaruh pada sektor lain seperti sosial ekonomi masyarakat yang ada daerah tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.